kabarnya semuanya? Oke, saya absen dulu. Marhana, Nurul Ainisi, Sumiati, Rosmiatun, Marianti. Oke, materi terakhir kita sebelumnya terkait dengan penataan ruang dan desain interior dan eksterior. Masih ingat kan semuanya? Masih. Oke. Kemarin contoh ruang interior. Siapa? Isinya dalam kelas itu ada sentra bermain, sentra persiapan, sentra bermain peran, kemudian apa lagi sudut kadang, sambil baca, terus apa lagi? Sentra balok, terus apa lagi? Sentra agama, sentra bahasa, sentra bahan alam dan sebagainya. Kalau lingkungan ada main, oke itu ya. Oke, saya akan memperlihatkan sebentar video terkait dengan desain interior, korelasi antara ruang dengan hubungannya dengan tumbuh kembang anak. Ini masuk juga kita tumbuh kembang anak, oke? Ini adalah video media pembelajaran terkait materi kedua yaitu korelasi atau hubungan ruang dan tumbuh kembang anak. Sebelumnya, mari recall kembali materi tentang pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini PAUD merupakan tempat pengembangan seluruh aspek perkembangan anak secara holistik yang meliputi nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Oleh karena itu, proses pembelajaran pada anak usia dini harus dirancang sesuai dengan karakteristik anak yang belajar melalui bermain, bereksplorasi, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Lalu apa hubungannya dengan pengelolaan ruang PAUD dengan tumbuh kembang anak? Ya, pinjamnya di sekolah elit. Tapi ya standarnya ya kalau bisa seperti itu karena memang dunia anak tuh dunia yang penuh dengan warna. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, lingkungan belajar memiliki peran yang sangat penting. Lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran, tetapi juga sebagai sumber belajar yang dapat memberikan berbagai pengalaman bermakna bagi anak. Mengapa pengelolaan ruang PAUD itu penting? Pengelolaan ruang adalah proses merencanakan, mengatur, menata, dan memanfaatkan ruang belajar agar mampu mendukung proses pembelajaran dan perkembangan anak secara optimal. Pengelolaan ruang mencakup penataan furnitur, pengaturan area bermain dan belajar, penyediaan alat permainan edukatif, pengaturan pencahayaan dan ventilasi, serta menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Ruang ideal itu seperti apa? Coba perhatikan dan berikan penilaian kalian. Pengelolaan ruang yang baik memungkinkan anak bergerak bebas, memilih aktivitas sesuai minatnya, dan berinteraksi secara positif dengan teman maupun guru. Hubungan antara pengelolaan ruang dan tumbuh kembang anak usia dini sangat erat. Ruang yang tertata dengan baik dapat mendukung perkembangan fisik motorik anak melalui tersedianya area yang cukup untuk bergerak, berlari, melompat, memanjat,
dan melakukan berbagai aktivitas yang melatih koordinasi tubuh. Selain itu, ruang yang menyediakan berbagai alat permainan edukatif dan area eksplorasi juga dapat merangsang perkembangan kognitif anak. Anak dapat belajar mengenal konsep warna, bentuk, ukuran, angka, serta melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah melalui kegiatan bermain yang dirancang secara tepat. Pengelolaan ruang juga berkontribusi terhadap perkembangan sosial emosional anak. Area bermain kelompok, ruang diskusi, atau sentra bermain peran memberikan kesempatan bagi anak untuk berinteraksi, bekerja sama, berbagi, serta belajar memahami perasaan orang lain. Lingkungan yang nyaman dan aman juga membantu anak merasa dihargai dan percaya diri dalam mengekspresikan ide maupun perasaannya. Di samping itu, keberadaan sudut baca, area seni, dan berbagai media pembelajaran yang menarik dapat mendukung perkembangan bahasa dan kreativitas anak. Dalam PAUD, pengelolaan ruang tidak hanya mencakup ruang dalam indoor, tetapi juga ruang luar outdoor. Ruang indoor umumnya digunakan untuk kegiatan belajar, membaca, menggambar, bermain konstruktif, dan aktivitas santai lainnya. Sementara itu, ruang outdoor memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan motorik kasar, mengenal lingkungan alam, meningkatkan kesehatan fisik, serta memperoleh pengalaman belajar yang lebih beragam. Kedua jenis ruang tersebut harus dirancang dan dimanfaatkan secara seimbang agar seluruh aspek perkembangan anak dapat terstimulasi secara optimal. Pentingnya pengelolaan ruang dalam pendidikan anak usia dini terletak pada kemampuannya dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sehat, dan menyenangkan. Pengelolaan ruang yang baik dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, mendukung perkembangan seluruh aspek tumbuh kembang anak, menumbuhkan kemandirian, serta membantu anak belajar melalui pengalaman langsung. Sebaliknya, ruang yang tidak tertata dengan baik dapat menghambat aktivitas belajar, mengurangi kenyamanan anak, bahkan berpotensi menimbulkan risiko keselamatan. Dengan demikian, pengelolaan ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Ruang yang dirancang dan dikelola sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik perkembangan anak akan menjadi lingkungan belajar yang mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Melalui pengelolaan ruang yang tepat, PAUD dapat menjadi tempat yang aman, menyenangkan, dan bermakna bagi anak untuk belajar, bermain, dan berkembang sesuai potensinya. Desain yang
itu lama-kelamaan sampai rumah orang tua saya dikorbankan. Dulu yang satunya di salamnya itu punya bangunan yang layak dan harus ada satu yang dikorbankan. Setelah itu kita sudah punya itu, nah baru ada bantuan dari pemerintah. Nah kita cuma siapkan lahan aja dan sudah dibangun. Harus ada pengorbanan. Kalau sekarang kita ada di seorang perintis pergi ke dinas, minta izin lah kayak Siratna, bapak Siratna ini. Tapi cuma itu bangunannya satu-satu kayak misalkan sekarang ini TK-nya, ini rumahnya itu satu sama besarnya kayak lembaganya ini. Gimana itu? Ada kan? Kadang ada yang buat TK di rumahnya, ini kan ada alamat kita pakai bangku ya terus oke untuk apa ya bahasanya ya makanan sempit itu ya memang kalau kita perintis harus kreatif ya, mencari bermanapun, mencari informasi lebih banyak, mencari cara bagaimana mungkin ke dinas pendidikan, disesuaikan juga. Misalnya kalau ruangannya sedikit ini berarti siswanya juga jangan banyak. Nanti anak-anaknya nggak bisa bermain. kita berikan bangku yang bisa dibuka. Menyesuaikan dengan kondisi. Iya, sesuaikan nanti. Sedikit-sedikit juga gurunya harus cari yang spesifikasi yang bisa memang menyukai dia kreativitas. Mungkin di sana berubah sedikit-sedikit ditambah. Mungkin di sini tempat dokter anak mungkin meja saja, mungkin di sebelah sana juga ditaruh juga tempat itu ya. Lebih sana ke tempat media-media kalian gitu. Jadi jangan berhenti untuk terus mencari informasi, terus berkarya juga, dan pelan nanti nambah lagi nanti. Kemudian untuk mengantisipasi biar anak tidak belajar di satu ruangan itu, nanti bisa menggunakan memanfaatkan lahan luar, lapangan mungkin kebun karena kita berada di lingkungan persawahan, pergi ke sawah, belajar di alam, kemudian ke peternakan, petani, kemudian apa lagi ya, persawahan, kemudian ke apa lagi, tempat ke